Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis nomor 343. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau melarang seorang sholat dengan bersandar atau bertongkat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1220. Hadis Muslim nomor 344. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat dahak, maksudnya dahak ludah di kiblat masjid. Lalu beliau menghadap kepada para jamaah, kemudian bersabda, "Mengapa salah seorang dari kamu berdiri menghadap Tuhannya, lalu dia meludah ke arah depannya? Apakah salah seorang dari kamu senang diludahi wajahnya ketika orang lain menghadapnya? Apabila salah seorang dari kamu meludah, maka meludahlah ke arah kiri di bawah telapak kakinya. Kalau tidak memungkinkan, maka lakukan seperti ini." Al-Qasim menjelaskan, maka dia meludah di pakaiannya, kemudian dia usapkan sesama pakaiannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 408 dan 409. Hadis Muslim nomor 345. Artinya, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Bila salah seorang dari kamu menguap di dalam sholat, tahanlah sebisanya, karena setan masuk di situ." Menurut riwayat lain, maka tahanlah dengan memasukkan tangan pada mulutnya, karena setan masuk di situ. Hadis Muslim nomor 346. Diriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata, "Saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat menjadi imam, sementara Umamah binti Abil Ash, Umamah adalah putri Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di pundak beliau. Ketika beliau ruku, Umamah, cucunya, cucu Nabi, diletakkannya. Dan ketika beliau bangun dari sujud, Umamah beliau gendong kembali." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 516. Hadis Muslim nomor 347. Diriwayatkan dari Mu'aqib radhiyallahu anhu, ia berkata, dituturkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam masalah mengusap kerikil di tempat sujud ketika sedang sholat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Jika kau harus melakukannya, maka sekali usap saja." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1207. Hadis Muslim nomor 348. Diriwayatkan dari Abdullah bin As-Sakhir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Saya pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya melihat beliau meludah, kemudian beliau menggosoknya dengan terompah beliau." Hadis Muslim nomor 349. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah melihat Abdullah bin Harits sholat dengan rambutnya yang disanggul, diikat ke belakang. Kemudian Abdullah bin Abbas berdiri lalu melepaskan ikatan rambut itu. Setelah sholat, Abdullah bin Haris menghadap kepada Abdullah bin Abbas lalu bertanya,
mengapa engkau melepaskan ikatan rambutku?" Abdullah bin Abbas menjawab, "Sungguh aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya solat seperti itu seperti orang yang solat dalam keadaan terikat." Hadis Muslim nomor 350. Artinya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Bila makan sore telah disiapkan, lalu tiba waktu sholat, maka makanlah dulu sebelum kau lakukan sholat maghrib. Dan janganlah kau mempercepat sholat karena ingin segera makan." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 672. Hadis Muslim nomor 351. Artinya, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, "Bila salah seorang dari kamu bimbang dalam sholatnya, lalu dia tidak tahu pasti berapa rakaat sholat yang telah dia lakukan, 3 atau 4 rakaat, maka hilangkanlah keraguan itu dan hendaknya dia pastikan hitungan rakaat yang dia yakini. Kemudian hendaklah dia sujud, yaitu sujud sahwi, 2 kali sebelum salam. Jika dia salat 5 rakaat, maka dia tetap menggenapkan salatnya. Dan jika salat 4 rakaat, maka 2 sujud sahwi tersebut sebagai penghinaan terhadap syaitan." Hadis Muslim nomor 352. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah sholat mengimami kami pada salah satu sholat sore, mungkin sholat zuhur atau asar. Baru mendapatkan 2 rakaat, beliau sudah salam. Lalu beliau mendekat ke sebatang pohon kurma di arah kiblat masjid, lalu bersandar pada pohon itu bagai orang marah. Sedangkan di antara para jamaah ada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Namun keduanya takut untuk berbicara. Orang-orang yang cepat keluar mengatakan, "Salat dipendekkan." Maka berdirilah Zul Yadain lalu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah salat memang dipendekkan ataukah Anda tadi lupa?" Maka Nabi SAW memandang ke kanan dan ke kiri lalu bertanya, "Apakah ucapan Zul Yadain ini benar?" Para jamaah menjawab, "Dia benar, Anda hanya sholat 2 rakaat." Kemudian Rasulullah SAW sholat 2 rakaat lagi lalu salam. Sesudah beliau bertakbir lalu sujud lagi, lalu bertakbir dan kemudian bangun. Kata Abu Hurairah, "Aku mendapat keterangan dari Imran bin Husain bahwa dia berkata, lalu Rasulullah SAW salam setelah sujud sahwi." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 482. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.